Saya harus men-share ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya ikut dalam acara webinar ini. Saya ingin, apakah slide saya sudah bisa dilihat oleh para ibu bapak sekalian? Halo? Halo, apakah slide saya sudah bisa dilihat? Sudah terlihat Pak, sudah. Oke, baik. Kita mulai ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nitya dan Mbak Putu yang tadi sudah memperkenalkan saya. Saya kerja di Departemen Mikro di FKKMK, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kalau dulu namanya FK UGM. Nah, saya kemarin dihubungi oleh Prof. Laksono untuk ikut dalam ini, kemudian muncullah ide untuk bicara tentang ini. Nah, ini sebenarnya mungkin barangkali hanyalah sebagai satu trigger bagi Bapak sekalian. Nantinya nanti kita akan saling memberikan informasi, berdiskusi tentang ini karena tentang SARS-CoV-2 ini seperti roller coaster, jadi sangat dinamis. Setiap saat berubah, setiap saat berganti. Yang tadinya dianggap betul kemudian menjadi tidak betul dan sebaliknya. Nah, kita lihat ya. Kalau mau biasanya orang suka mulai dari angka dulu ya. Ini adalah angka capaian dari bukan Mohon maaf capaian. Pak, bisa suaranya lebih jelas sedikit karena agak kurang Gitu. jelas. Bisa? Ya, sekarang sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Apakah lebih jelas? Ya, sekarang sudah lebih jelas Pak. Silakan Pak, dilanjut. Baik. Nah, jadi kita lihat bahwa kita mulai dari angka dulu. Biasanya kan orang memulai dari angka. Kita lihat bahwa sekarang ada sekitar 4,4 juta orang yang terkena confirm seluruh dunia. Kemudian ada yang meninggal sekitar 300. Ya. Indonesia sampai saat ini ada 16.000 yang confirm, yang meninggal sekitar 1000-an gitu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa memang cukup serius problem dari SARS-CoV atau COVID-19 ini. Dan kalau lihat dari gambar ini, kita melihat bahwa distribusi dari COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 ini sudah hampir di seluruh kontinen. Tidak ada kontinen yang bebas dari keberadaan COVID-19 tersebut. Ya. Sehingga memang tidak bisa kita menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada komunikasi dengan orang lain. Nah, ini sangat penting untuk menyampaikan bahwa COVID-19 itu nama penyakitnya, SARS-CoV-2 itu adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa pada awal-awal diumumkan oleh pemerintah Tiongkok tentang adanya pneumonia yang disebabkan oleh virus baru ini pada sekitar Desember 2019 itu namanya disebut dengan novel coronavirus tahun 2019 atau 2019 nCoV waktu itu. Kemudian bergeser pada sekitar Februari tanggal 11 2020 virus tersebut dinamai dengan SARS-CoV-2. Nah, yang menamai adalah International Coronavirus Study Group, ya kira-kira yang berafiliasi dengan WHO dan juga American Society of Microbiology, ICTV, semuanya sepakat bahwa diberi nama sebagai SARS-CoV-2 mulai tanggal 11 Februari 2020. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan WHO menamai itu, mendeklar penyakit itu sebagai
coronavirus infectious disease tahun yang kemudian diberi nama nomenklatur 19 mungkin karena munculnya di akhir tahun 2019. Nah, kalau Ibu sekalian kembali mengingat, coronavirus itu sebenarnya satu golongan besar dari virus yang terdiri dari paling tidak ditemukan, diidentifikasikan ada 4 genus atau 4 genera, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Nah, yang sudah diketahui menginfeksi manusia itu paling tidak ada 2 coronavirus, human coronavirus yang masuk dalam alpha coronavirus, dan ada tadinya 4 yang masuk dalam beta coronavirus. Itu ada 4 spesies yang berhasil diidentifikasikan sebagai virus yang menginfeksi manusia, yaitu AS-CoV yang OC43, HKU1, kemudian kalau pernah kita kembali pada tahun 2002, kita akan mengingat yang disebut dengan SARS yang pertama kali, yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu penyakitnya waktu itu disebut dengan SARS, kemudian virusnya diberi nama SARS-CoV tahun 2002-2003 yang munculnya pertama kali juga dari daratan Cina. Kemudian yang berikutnya adalah Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Ini munculnya pertama kali dari Timur Tengah, ya. Berbeda dengan SARS-CoV yang dulu munculnya pada musim dingin, yang MERS-CoV ini munculnya pada bulan Agustus mulai pada saat musim panasnya. Kemudian yang terakhir ketiga, ini yang 19 novel coronavirus tadi, yang kemudian akhirnya kita namai sebagai SARS-CoV-2. Ya, yang gamma dan delta belum diketahui memiliki spesies virus yang bisa menginfeksi pada manusia. Jadi dalam sejarahnya coronavirus at least sekarang bisa disimpulkan ada 7 spesies yang berhasil menginfeksi manusia pernah, dan sekarang ini yang terakhir adalah yang SARS-CoV-2. Nah, kalau kita bicara tentang SARS-CoV atau SARS, ini kan pasti orang pada sudah paham bahwa ini termasuk infeksi zoonosis. So, infeksi zoonosis itu artinya infeksi yang bisa menyerang pada hewan, kemudian bisa menyerang pada manusia dan sebaliknya. Nah, dari yang sudah diketahui tadi ada 7 coronavirus yang menyerang manusia tadi, ada beberapa yang sudah diketahui asalnya dari hewan apa. Paling tidak ada 4 yang berasal dari kelelawar. Kemudian ada 3 yang juga diketahui sebagai intermediate host-nya, artinya sempat dia meloncat tadinya dari kelelawar mestinya, kemudian tiba-tiba meloncat ke manusia, itu melalui beberapa hewan perantara. Kemudian yang terakhir ini, yang paling bawah mestinya, yang paling bawah, yang di sini, ini yang SARS-CoV-2 ini gambarnya meskipun masih mempertanyakan sekarang, tapi data menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia dari kelelawar dan kemudian lewat pangolin, kemudian bisa meloncat ke manusia. Meskipun itu masih banyak yang memperdebatkan karena ada yang berspekulasi bahwa sebenarnya SARS-CoV-2 ini bukanlah semata-mata seperti SARS yang lainnya yang dari origin host-nya kemudian ke intermediate kemudian ke loncat ke manusia. Karena ada yang menduga bahwa itu adalah sesuatu yang tidak natural katanya. Nah, lepas dari itu semua, yang penting adalah bahwa semua coronavirus ini bukan asli, awalnya adalah virus manusia, yang kemudian akhirnya pada saat tahap ini kita bisa melihat bahwa virus corona ini bisa menular dari manusia ke manusia. Sudah established bahwa itu adalah virus manusia. Nah, kalau kembali ke lihat struktur dari virusnya itu sendiri, ya, mungkin ini hal yang juga
banyak diketahui bahwa kenapa sih disebut dengan coronavirus, rupanya oleh karena struktur yang paling luar ini terdiri dari spike projection yang terdiri dari glycoprotein yang disebut dengan protein S, kemudian ada nukleoprotein, ada membran protein, dan juga ada amplopnya. Ini adalah yang beramplop. Nah, di dalamnya, selain ini 4 struktur yang menyusun badan dari partikel virus tersebut, juga ada genom yang di dalamnya. Nah, genomnya ini adalah genom single strand RNA positive sense. Jadi jelas berbeda dengan misalnya virus influenza yang segmented RNA virusnya. Panjangnya sekian, sekitar 26.000 sampai 32.000 base pair. Kemudian ini memiliki 14 ORF yang kurang lebih mengkode 27 protein. Nah, sampai saat ini masih sudah diketahui juga bahwa SARS-CoV-2 ini reseptornya adalah AC2 atau angiotensin converting enzyme receptors yang ada di tempat kita. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi, tadi kan yang sebelumnya adalah struktur luarnya, kemudian ada struktur genomnya yang terdiri positive sense single strand RNA, ini akan bisa diceritakan kembali lebih detail yang 27 protein tadi, antara lain adalah dikode oleh beberapa open reading frame atau beberapa kelompok gena, yang ini ada PP1A, PP1B, kemudian S itu mengkode spike, E itu mengkode envelope, M itu mengkode membran, N itu mengkode nucleocapsid. Kemudian ada juga non-struktural protein yang lain yang ada sekitar 15 non-struktural protein yang akan dikode oleh di gena yang di daerah ini. Ini adalah genom SARS-CoV. Organisasinya mungkin sudah cukup bisa diketahui, artinya yang memang yang perlu diketahui lebih dalam lagi adalah fungsi-fungsi dari setiap proteinnya, selain yang struktur protein ini. Misalnya NS ini, struktur protein ini mungkin harus diidentifikasi lebih baik lagi. Oleh karena ini memang betul-betul virus baru ya, bukan yang lama. Nah, kenapa kok ini dianggap dekat dengan SARS-CoV yang tahun 2003? Itu karena seperti ini. Ini awal sekali pada sekitar Februari sudah diketahui bahwa secara genetik ini masih tertulis 2019 nCoV ini karena ini dulu masih belum ada kesepakatan untuk berubah menjadi SARS-CoV-2. Ini yang berwarna biru ini adalah beta coronavirus, yang di sini adalah alpha coronavirus, yang hijau adalah gamma, dan yang ungu adalah delta coronavirus. Jadi jelas di sini dari urutan genom dari SARS-CoV-2 ini memang dekat dengan beta coronavirus tadi. Kemudian siapa yang ada keluarga yang terdekatnya adalah bahwa ini SARS-CoV-2 ada di sini, MERS-CoV ada di sebelah atasnya, SARS-like bad-CoV ada di bawahnya, dan human SARS-CoV yang tahun 2003 ada di sebelah sini. Ya, jadi secara genetik mungkin sebenarnya mereka berdekatan, ada MERS-CoV, SARS-like bad-CoV, kemudian human SARS-CoV yang pertama dulu dan yang kedua saat ini. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang virusnya, kira-kira strukturnya, kemudian genomnya, bagaimana genom itu diorganisasi, protein apa saja yang dia miliki, dan gena apa saja yang mengkode protein-protein tersebut. Sekarang kita akan mulai bicara tentang bagaimana evolusi tentang SARS-CoV itu sendiri. Kenapa disebut evolusi? Evolusi itu adalah mungkin terjemahan bebasnya adalah apa ya? Terjemahan bebasnya adalah perubahan yang berlangsung gradual, ya, hingga menyebabkan satu spesies bisa berubah. Seperti yang kita ketahui bahwa misalnya sebagai contoh bahwa Shigella itu mungkin sekitar juta tahun yang lalu adalah E. coli.
atau Salmonella juga dulu yang sekian tahun yang lalu adalah sebenarnya ada E. coli kan gitu. Nah itu yang terjadi. Ya, tapi evolusi itu membutuhkan ini perubahan genetik secara gradual sehingga kalau disebut di sini ada genetic diversity itu artinya adalah keanekaragaman satu spesies virus misalnya yang secara perlahan, secara genetik mereka perlahan akan terjadi perubahan-perbedaan. Nah, oleh karena itu maka boleh dikatakan bahwa genetic diversity atau keragaman genetik dari virus itu nanti akan menghasilkan evolusi, begitu. Jadi akumulasi perubahan yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman genetik satu makhluk hidup itu nanti secara akumulatif setelah sekian tahun, sekilah 1.100 tahun atau lebihnya, itu akan membentuk satu kata yaitu adalah evolusi. Nah, genetik diversitas atau keragaman genetik dan evolusi ini disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh karena adanya mutasi dan terjadinya rekombinasi. Mutasi adalah perubahan nukleotida di dalam genom dari virus tersebut yang terjadi secara random pada saat dia melakukan replikasi. Seperti kita ketahui, setiap makhluk hidup pada saat dia mengalami replikasi, dia berkembang biak dari satu sel menjadi dua, dari satu partikel menjadi dua, 4, 8, dan seterusnya itu melalui proses replikasi atau pembelahan. Nah, awal dari semua pembelahan tadi adalah dengan melakukan replikasi genomnya dulu. Nah, oleh karena satu hal, banyak hal, maka replikasi genom tadi bisa mengalami kesalahan sehingga kemudian anaknya atau keturunannya mengalami mutasi. Itu yang pertama bisa jadi. Yang kedua lagi adalah ada juga kemungkinan spontaneous mutation yang terjadi oleh jejak chemical maupun fisik misalnya. Kemudian yang kedua adalah rekombinasi. Rekombinasi ini pada prinsipnya adalah terjadi penggabungan antara segmen DNA dari satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, satu spesies dengan spesies yang lain, satu strain dengan strain yang lain. Sehingga dengan demikian maka efek dari kombinasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan mutasi yang mungkin hanya melibatkan bahkan satu basa saja, satu nukleotidase bisa sampai 100, bisa 1 juta sih. Cuman rekombinasi ini biasanya masif lebih besar daripada mutasi. Oke, nah sekarang gimana mutation rate dari SARS-CoV-2 ini? Ya pada prinsipnya semua pakar bersepakat bahwa mutasi pada SARS-CoV ini berjalan tidak terlalu cepat. Ya, meskipun dia virus RNA yang biasanya virus RNA itu lebih mudah untuk mengalami mutasi karena dia tidak memiliki proofreading atau mekanisme di mana dia bisa mengkoreksi kembali kesalahan yang terjadi pada saat dia mengalami replikasi. Nah ini tapi pada kenyataannya semua sepakat bahwa tidak banyak perubahan itu tidak cepat. Ya. Tapi meskipun demikian perubahan yang tidak cepat ini akan berakumulasi. Artinya dari mbahnya atau dari buyutnya atau siapapun itu mengalami satu mutasi maka akan diwariskan kepada keturunan yang selanjutnya. Sehingga event yang terjadi pada setiap lapis keturunan tadi akan diakumulasikan. Dengan demikian maka yang keturunan yang pertama dengan keturunan yang ke-7, ke-10, ke-20, ke-1000 itu yang ke-1000 ini akan mewarisi sebagian besar dari proses mutasi yang terjadi pada keturunan dari inang yang awalnya. Sehingga dengan begitu maka diversitas genetik tadi tercapai dan terjadilah evolusi tadi. Nah, bahkan ada satu tulisan yang mengatakan bahwa saking mungkinnya proses mutasi itu terjadi pada RNA virus, maka
kadang-kadang bisa dijumpai pada satu pasien yang terinfeksi oleh virus, akan ada lebih dari satu strain, satu varian. Oleh karena apa? Oleh karena selama proses infeksi pada pasien tersebut, bisa jadi virus tersebut mengalami mutasi. Ada yang mudah menghitung kira-kira berapa besar sih probabilitas untuk terjadinya mutasi pada SARS-CoV-2. Di sini angkanya sekitar 1,5 kali 10⁻³ sampai, ya artinya apa? Per 1000 probabilitasnya untuk terjadinya mutasi pada setiap titik, pada setiap nukleotida setiap tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun, seper 1000, kalau dia mereplikasikan dirinya 1000 kali, maka setiap nukleotida tadi akan memiliki chance untuk berubah. Ya. Padahal kita kan tahu bahwa virus itu bereplikasi tidak hanya 1000 kali, bisa berjuta kali kan gitu. Oke. Ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana konsep tadi yang nomor 2 ini. Oleh karena akumulasi, kemudian oleh karena adanya perubahan-perubahan minor tadi, maka akan terjadi kemungkinan yang disebut dengan teori quasi spesies tadi. Jadi ada satu virus yang awalnya ini berwarna biru. Pada saat dia replikasi, kemudian mengalami mutasi. Nah, mutasi ini berubah menyebabkan dia menghasilkan virus yang lain yang slightly different, atau boleh dibilang mengatakan berubah sedikit-sedikit gitu ya. Ini juga begitu. Nah, kemudian hal serupa ini terjadi pada populasi virus yang lebih besar. Sehingga dengan demikian maka meskipun spesiesnya sama, tapi ada kemungkinan bahwa ada strain-strain khusus, ya, strain-strain yang berbeda dari induknya yang ini. Yang induknya masih sama biru tua ini masih banyak. Tapi ada beberapa yang sudah mengalami, bahkan sampai jauh berbeda dengan yang ini. Nah, dari sinilah maka kita bisa memahami kenapa virus itu bisa mengalami diversitas genetik dan kemudian akhirnya terjadi evolusi. Ya, kenapa? Apakah settingnya ini dalam skala waktu yang cepat atau tidak tergantung dari virusnya. Apakah settingnya ini dalam populasi host yang besar atau tidak itu juga tergantung dari virusnya. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi tentang diversity tadi, diversitas genetik tadi. Kalau Ibu Bapak sekalian masuk ke ini websitenya Nextstrain ini, nanti akan diberi, akan ada muncul summary dari akumulasi mutasi yang ada di database tersebut. Ya, kita lihat di sini. Ini nanti ada pilihan, kalau Ibu sekalian masuk ke sana ada pilihan antara ini events dan entropy. Nah, yang di atas ini pakai events, yang ini entropy. Yang ini adalah amino acid, ini amino acid. Kita sama-sama kayak melihat bagaimana mutasi terjadi yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino. Ini adalah genom dari SARS-CoV-2, ya, yang di sini. Dan yang ada di sini ada ORF1A, 1B, kemudian S dan Z yang tadi saya ceritakan di depan. Ini adalah beberapa event terjadinya mutasi pada virus-virus yang ada di dalam database-nya Nextstrain ini. Nah, semakin tinggi berarti eventnya semakin banyak. Seperti ini. Event, artinya ini ada misalnya 10.000 isolat, ya dia akan menghitung, oh ada sekian isolat yang mengalami mutasi pada titik ini, yang ini lebih tinggi jumlah isolat yang mengalami mutasi dan seterusnya. Nah, ini adalah eventnya. Tapi ini adalah satu hanya mengumpulkan bagaimana mutasi itu didokumentasikan. Kalau Ibu Bapak sekalian nanti menggunakan entropi, maka Ibu Bapak sekalian akan mendapatkan gambaran yang berbeda sama sekali dari yang pertama. Ini yang kecil-kecil ini hilang sama sekali. Karena apa? Entropi ini boleh dikatakan sebelah adalah dari akumulasi mutasi tadi, seberapa besar sih dia ini bisa berpengaruh untuk mengubah
mengubah sifat genetik dari si virus tersebut, ya kan? Nah, contoh di sini, ini kelihatan. Di sini yang tadinya nggak ada sama sekali jadi tinggi, ya. Di sini. Oke. Sebenarnya yang di sini ini tadinya nggak ada jadi tinggi. Artinya apa? Yang di sini ini, mutasi-mutasi yang ada di sini ini mempunyai chance untuk mengubah dia sifatnya, mengubah yang virus tadi dari aslinya menjadi virus yang mungkin nanti akan jadi virus baru atau strain baru dan seterusnya. Nah, konsekuensinya apa? Kalau Bapak sekalian ingin bekerja dengan baik untuk diagnostik, bekerja untuk terapi, untuk pengembangan vaksin, untuk pengembangan obat dan seterusnya, monggo diperhatikan daerah mana yang kira-kira mengalami percepatan mutasi. Yang ini entropinya tinggi, mestinya kita akan berpikir, kalau ini di daerah S di sebelah sini. Kalau ada kita mentarget daerah itu untuk vaksin misalnya, untuk diagnostik tools misalnya, atau untuk treatment misalnya, maka kita harus berpikir ulang karena ini yang dari sini ini entropinya tinggi. Kalau entropinya tinggi artinya dia akan memiliki chance untuk berkontribusi pada evolusi yang lebih besar. Tapi yang sebelah sini enggak. Ini yang meskipun eventnya banyak, di sini eventnya terjadi kecil-kecil, tapi di sini enggak ada sama sekali. Nah, ini hanya untuk menggambarkan bahwa mutasi itu boleh banyak terjadi, tapi tidak semuanya kemudian akan mempengaruhi perubahan si virus ini secara genetik untuk berubah menjadi virus yang lainnya. Kan gitu. Baik, kemudian kalau ada tulisan yang lain ini saya bawa contoh, ini masih preprint jadi belum di review. Mohon nanti kalau misalnya mudah-mudahan ini menjadi paper yang bisa dipertanggungjawabkan nanti setelah di review bisa terpublish ya. Ini kelihatan bahwa dia si dua orang ini Pak Mercatelli dan Giorgi ini mengambil data dari database, kemudian dia ambil 10.000 genom the sequence, urutan genom dari siapa namanya si SARS-CoV-2 ini, dan dia melihat bahwa sebenarnya setiap isolat yang dilaporkan di dalam database itu mutasinya sangat kecil. Nah, di sini modusnya itu hanya 6 sampai 7 titik mutasi yang diidentifikasikan pada setiap isolat yang dilaporkan dari 10.000 ini. Ya, sebagian besar ini kan angkanya mungkin sekitar 2.000 3.000 memiliki 7 mutasi pada genomnya, memiliki 6 mutasi pada. Nah, ini kelihatan bahwa sebagian besar hanya memiliki seperti itu. 5, 6, 7 sampai 8 titik mutasi yang berbeda dari ancestor aslinya, yang dari sequence reference-nya SARS-CoV-2 yang asli yang muncul di Cina, di Wuhan mestinya begitu. Jadi dengan demikian ini data ini mendukung sekali lagi bahwa mutation rate pada SARS-CoV-2 itu tidak begitu tinggi. Oke. Lanjut, mungkin Bapak sekalian pernah mendengar berita di koran tentang adanya tiga tipe virus SARS-CoV yang beredar di seluruh dunia, kan gitu. Ini sebenarnya adalah hasil akumulasi dari hasil analisis dari Pak Foster ini. Pak Foster ini mempublikasikan di PNAS pada akhir April. Ya, waktu itu dia menggunakan sekali lagi 160 genom SARS-CoV-2 yang sudah ada di GSAID dan kemudian dianalisis, kemudian dia melihat ada 3 clade, ada 3 kelompok besar virus itu berbeda, kan gitu. Ini yang tipe C, tipe B, tipe A. Dia berkata bahwa yang tipe A ini asalnya adalah awal dari seluruh spesies dari SARS-CoV itu, kemudian tipe B ini asalnya dari A dan C ini dari B, kan jadi urut A, B, C. Bahkan waktu itu banyak di berita di koran, kemudian muncul gambar-gambar seperti ini karena Pak Foster itu dan teman-temannya membuat satu algoritma, kemudian dia menyimpulkan bahwa
Awalnya itu ada di Wuhan, ya, ini tipe A, ya. Yang Wuhan ini nanti lari ke Amerika, kemudian dia lari ke Australia, yang Wuhan, yang Cina ini malah justru sebagian besar adalah tipe B, lari ke Eropa, kemudian dari sini ke Singapura dia berubah jadi tipe C dan seterusnya. Oke, ini tapi buat sekalian nanti kalau masuk ke websitenya PENAS, jangan heran kalau ngeklik ini. Kemudian dia ada beberapa kelompok yang pada tanggal 7 Mei itu mungkin berapa sekarang tanggal 15 ya, mungkin seminggu yang lalu mulai posting meragukan tentang teorinya si Pak Foster ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa samplingnya tidak benar, ada yang mengatakan filogenetiknya tidak pas, ada yang mengatakan bahwa lo ini analogi untuk mitokondria kok dipakai untuk algoritma perpindahan apa tadi? Perpindahan SARS-CoV gitu. Nah, lepas dari itu semua Ibu Bapak sekalian, karena ini jelas yang penulisnya juga belum meretrak tulisan ini, meskipun sudah di apa di dibantah dan disalah-salahkan gitu ya. Ya enggak apa-apa, namanya juga dunia akademik ya. Artinya kita bisa berbeda pendapat, kita bisa mengubah pendapat sesuai dengan referensi dan keilmuan yang kita miliki. Nah, kalau saya bawa ini ke dalam webinar ini ya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa keanekaragaman genetik itu dan evolusi, mutasi dan seterusnya tadi, itu sebenarnya bisa dipakai untuk merunut satu cerita bagaimana si virus itu mulai kapan dia muncul, mulai di mana, kemudian jalannya kemana dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa diinput dari variasi genetik tadi. Ya, atau boleh dikatakan bahwa implikasinya apa? Implikasinya tentu saja ini untuk pembuat kebijakan untuk yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran dan seterusnya mestinya bisa memanfaatkan data-data keragaman genetik dari SARS-CoV ini untuk menerjemahkan perjalanan dan perpindahannya, kan gitu. Ya, dengan demikian kalau sekarang ini kita bicara tentang lockdown dan seterusnya, mestinya bisa dipakai untuk mensupport hal-hal tersebut, gitu. Ya, lepas dari kontroversinya model algoritma dari Pak Foster dan teman-temannya sampai keluar ada tipe 1, tipe A, tipe B, tipe C, dan ada perjalanan yang seperti ini. Ya, itu menjadi diskusi yang menarik kalau kita mau lebih ini. Bahkan ini PENAS tentu saja adalah jurnal yang sangat dihormati ya. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1973 ini jurnal ini yang pertama kali mempublikasikan bahwa keberhasilan seorang ilmuwan untuk melakukan cloning, yaitu menunjukkan konsep bahwa kita bisa mengubah sifat dari satu organisme menjadi sifatnya sama dengan organisme yang lain, manakala kita mendapatkan gena dari organisme lain itu dan dipindah ke organisme tersebut. Ya, waktu itu pakai modelnya E. coli itu di jurnal ini sampai sekarang pun masih dianggap sebagai jurnal yang baik. Yeah. Ya, artinya ya pantas untuk dipikirkan. Ya. Nah, kemudian saya akan bicara tentang GISAID database. GISAID ini sebenarnya berawal dari pada saat kita mengalami bukan pandemi ya, belum pandemi waktu itu. Flu burung atau virus influenza waktu itu yang H5N1 kemudian disusul H1N1 itu ada inisiasi untuk membuat satu database untuk mengumpulkan kumpulan full sekuen atau urutan nukleotida dari virus-virus yang berbahaya dan potensial pandemik. Nah, sekarang setelah ini mungkin setelah 13 tahun kemudian ya dari 2006 waktu itu kan mungkin 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu kita bisa menikmati inisiatif dari GISAID ini, yaitu kita lihat sekarang ini
pada tanggal 14 Mei ini sudah ada kumpulkan 25.152 whole genome dari SARS-CoV di seluruh dunia. Di Indonesia mungkin ada sekitar 5 atau berapa yang berhasil di sekuen oleh para peneliti kita yang sangat hebat di Eijkman dan juga di ITD di Institute Tropical Disease di UNER Surabaya. Ya, dari 20.000 paling enggak kita sudah berkontribusi paling tidak beberapa ya. Sehingga mungkin nanti bisa dipakai untuk membuat keputusan di pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan data-data yang ada di dalam GSAID ini. Nah, yang muncul kemudian adalah GSAID ini yang terakhir dari data GSAID ini bisa dianalisis bahwa SARS-CoV-2 ini terdiri dari 3, sekarang ini bisa jadi 3 strain. Meskipun sekali lagi, sekalian kalau Ibu sekalian nanti muncul di searching di internet, itu ada banyak yang mengatakan ini ada 8 strain, ada dan seterusnya. Karena apa? Karena ya tergantung dari modeling bagaimana cara mereka membuat filogenetik. Nah, kalau kita bisa konsentrasi di sini saja, yaitu adalah strain S, strain G, dan strain V. Yang strain S ini adalah varian dari SARS-CoV asli, bukan yang asli. Jadi yang ada perubahan dari yang asli yang akan bisa dicirikan dengan adanya perbedaan amino acid di ORF8. Kemudian ada strain G yang merupakan varian dari yang aslinya, itu karena dia memiliki varian pada gena S yang mengkode spike projection, ini dari D ke G. Nah, ini yang nanti mungkin barangkali akan ada banyak saya ceritakan yang kedua, yang strain G ini, karena kebetulan kemarin salah satu dari isolat yang dilaporkan dari Surabaya itu adalah masuk ke yang kelompok yang strain G ini. Sementara yang dari Eijkman ini tidak termasuk yang S, tidak termasuk yang G, dan tidak masuk yang V kan gitu. Malah boleh dikira bahwa itu adalah mungkin masih asli yang pertama kali muncul di Wuhan sana mungkin ya, sampai lebih dekat ke sana gitu ya. Nah, mungkin interpretasinya seperti itu. Yang strain V ini yang ada varian di gena NS3-nya dicirikan dengan ini, ada perubahan G dengan V. Ini hanyalah semacam penciri saja. Penciri saja kalau strain S itu pakai punya ini, yang G ini punya ini dan seterusnya perubahannya. Ya, ini adalah kenapa muncul strain SGV itu karena dianalisis filogenetiknya seperti ini. Mengelompok yang di sini itu V, yang di sini S, yang di sini G, seperti itu. Oke, jadi apakah ini yang dimaksudkan SVG ini sama dengan ABC? Tadi saya sempat berdiskusi, bertanya kepada seorang teman, ya ini beda karena ya wajar beda, oleh karena apa? Algoritma yang dipakai berbeda, filogenetik yang dipakai analisisnya juga berbeda metodenya, kemudian strain yang bukan strain, isolat yang dianalisis juga jumlahnya berbeda dan juga mungkin timeline-nya berbeda. Ya, cuman kebetulan aja bahwa ada 3 sama-sama. Yang tadi ABC yang sudah jadi kontroversi tadi, yang ini adalah SVG. Ya. Nah, tadi adalah beberapa hal yang bisa saya ceritakan tentang tentang mutasi dan keragaman genetik dari SARS-CoV. Mutasinya sedikit, keragaman genetiknya cukup lumayan. Sekarang ini paling tidak itu ada 3 strain yang beredar di seluruh dunia. Kemudian bagaimana sih kira-kira kalau kita melihat mutasi dan perubahan genetik dari si virus ini, implikasinya apa sih kepada kita? Yang kita mulai, misalnya implikasi untuk pendeteksian di laboratorium. Yang kita tahu bahwa
laboratorium diagnosis kita saat ini ya, untuk mendapatkan konfirmasi SARS-CoV-2 positif atau tidak, itu menggunakan metode amplifikasi nukleotida dengan real time PCR atau dengan konvensional PCR misalnya. Ya, intinya adalah kita akan mendeteksi RNA dari si virus, diubah jadi diekstraksi RNA-nya, kemudian diubah menjadi cDNA, kemudian kita perbanyak sehingga kita akan bisa melihat, oh di situ ada. Kalau ada RNA-nya, berarti kita asumsikan bahwa orang tersebut yang diambil spesimennya mengandung RNA dari virus, ya, otomatis berarti virusnya pasti ada di situ, bukan pastilah. Kita punya asumsi bahwa virusnya ada di situ. Dan yang kedua adalah dengan serologi. Kalau serologi yang dilihat adalah bekas bagaimana respon imun dari si orang tersebut setelah terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Ya. Itu yang berdasarkan deteksi antibodi. Tapi bisa juga serologi itu yang dideteksi adalah antigennya. Antigen artinya protein dari komponen dari partikel virus itu sendiri, begitu. Partikel dari virus itu sendiri yang dalam hal ini adalah antigen, disebut antigen. Nah, untuk tes serologi ini lebih mengandalkan reaksi antigen dan antibodi. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa kalau terjadi pergeseran genetik tadi, terjadi variasi genetik? Konsekuensinya ada kemungkinan bahwa kalau mutasi tadi masuk mengenai daerah-daerah di mana memang yang dipakai sebagai pijakan untuk melakukan RT-PCR, nah itu maka akan jadi persoalan. Karena apa? Bisa jadi spesifitas dari probe dan primernya berubah. Meskipun kalau menurut hemat saya sih konsekuensi ke sana itu nggak begitu serius sih, kecuali kalau terjadi mutasi yang sangat masif di daerah itu. Karena apa? Probe dan primer itu kalau hanya berubah satu nukleotida tidak akan banyak berubah kemudahan atau untuk dia untuk melakukan reaksi, kemudian bisa mengamplifikasi dan kita bisa mendeteksi. Sehingga dengan demikian ada risiko juga kalau tadi spesifikasinya turun, maka akan menyebabkan akurasinya juga turun. Ya, ada banyak yang mungkin akan terjadi negatif palsu atau positif palsu. Maksudnya begitu. Ya, kemudian hasilnya interpretasinya juga berbeda. Mungkin tadinya kita bisa mendeteksi dengan cepat pada CT20 sudah muncul, nah, karena ada perubahan efisiensi dari primer dan probe ini baru nanti setelah CT-nya akan mundur bergeser sedikit. Yang serologi pun begitu, karena berdasarkan reaksi antigen antibody, maka kalau ada perubahan genetik, maka ada kemungkinan perubahan genetik dalam ini adalah urutan basanya berubah, maka bisa jadi asam aminonya berubah. Kalau asam aminonya berubah, maka sifat antigen itu menjadi mungkin berubah juga sehingga tidak bisa dikenali antibodi dan sebaliknya. Ya, sehingga akan terjadi penurunan akurasi dan juga interpretasinya berubah. Kalau kita menggunakan kultur dan elektron mikroskop mungkin tidak akan ada perbedaan. Ya. Oke. Jadi dengan demikian maka kalau melihat tadi mutasinya sangat rendah, saya masih berharap bahwa dua hal ini, laboratorium diagnosis yang berbasis nuclear amplification dan serologi ini tidak akan banyak mengalami imbasnya. Ya. Kemudian implikasi untuk pembuatan vaksin. Oke. Ini gimana? Oleh karena ada dua hal. Yang pertama adalah oleh karena kalau tadi berubah secara genetik, asam amino berubah, struktur proteinnya berubah, maka akan menyebabkan terjadinya kemungkinan perubahan imunogenitas. Imunogenitas ini bisa ditengarai dengan adanya oleh karena sifat antigeniknya berubah. Ya kan? Sifat antigeniknya berubah. Yang tadi yang dikenali atau yang tadinya bersifat imunogenik bisa meningkatkan respon imun seseorang oleh karena perubahan protein yang ada di dalam ini, padahal kita sudah mendevelop vaksin berdasarkan virus yang bersirkulasi di awal pandemi, kemudian di akhir pandemi ternyata terjadi perubahan
virus strukturnya, antigennya berubah, maka mungkin perubahan tadi menyebabkan imunofisiensi dari vaksin yang kita develop, gitu ya. Yang kedua adalah confirmational change. Itu kenapa? Bisa jadi kita tahu bahwa sekarang ini untuk pendekatan pembuatan vaksin kita tidak bisa hanya berdasarkan urutan dari asam amino secara plain. Tapi kita harus juga melihat struktur tiga dimensinya. Apakah ada perubahan struktur tiga dimensi oleh karena perubahan asam amino yang ada di dalam virus yang awal, yang dulu kita pakai untuk mendevelop vaksin misalnya, kemudian di akhir pandemi atau di pertengahan pandemi, terjadi perubahan asam amino yang menyebabkan konformasinya berubah. Yang tadinya terekspos di luar, asam amino itu mungkin menyebabkan terjadi bersifat antigenik, kemudian tiba-tiba konformasi tiga dimensinya berubah, dia tersembunyi di dalam atau terjepit oleh struktur yang lain sehingga kemungkinan besar tidak bisa bersifat antigenik seperti tadinya. Ya, sehingga dengan demikian maka karena awalnya kita mendevelop agar bisa merangsang imunitas humoral dan seluler, mungkin oleh karena adanya perubahan conformational ini akan berubah juga. Ya. Tapi sekali lagi perubahan ini saya nggak bisa mengukur seberapa besar imbasnya, karena sangat tergantung dari bagaimana kita mendevelop vaksin itu sendiri. Karena teknologi vaksinnya bisa menggunakan self-replication RNA, bisa DNA vaksin, bisa juga berdasarkan live attenuated vaksin misalnya, atau live delivery vaksin, atau tergantung dari pendekatannya. Nah, yang berikutnya adalah adanya genetic stability. Ya, apa itu genetic stability? Mungkin oleh karena adanya pergeseran diversitas genetik tadi, maka pada saat kita mendevelop vaksin, kita butuh satu virus yang selalu stabil secara genetik, kan? Itu sebagai seed vaccine, kan gitu. Nah, seed vaccine yang kita dapatkan di pre-pandemi, kemudian ternyata berubah akhirnya di ini, mungkin akan menyebabkan imbas yang cukup signifikan manakala kita ini mirip-mirip dengan yang di atas. Itu vaksin. Tadi diagnosis vaksin. Sekarang bagaimana imbas diversitas genetik atau pergeseran genetik dari SARS-CoV-2 ini kalau ditinjau dari aspek yang lainnya. Aspek yang lainnya adalah tentang virulensi. Ya, ini ada satu paper ini di Journal of Medical Virology, accepted, ya, tapi belum terpublikasi. Ini Pak Brovsky ini, dia single author. Itu dia menganalisis dari banyak SARS-CoV yang ada di Amerika. Dia melihat bahwa yang ada di sini, yang di ini West apa East ya? Ini West ya, West Coast, dan ini East mestinya. Pokoknya yang antara dua sisi Amerika ini ternyata distribusi yang tadi, yang masih ingat tadi, yang strain S tadi, itu berbeda antara yang di sini ini membawa D atau yang di sini membawa G. Jadi ini yang di sini ini lebih banyak memiliki aspartic acid, amino asidnya yang ada di posisi 614. Yang di sini dia berhasil memetakan bahwa yang di sana itu di posisi 614 ini yang menggawa glycine. Nah, kemudian dia mulai gatuk-gatukkan. Di sini jelas ya ada suatu perbedaan transmisi antara atau penularan atau penyebaran virus antara dua tempat ini yang jelas sama-sama di satu negara dengan kebijakan yang sama, dengan tanggap COVID yang tentu saja sama. Kemudian dia juga mendengarai bahwa ada perbedaan jumlah kematian antara yang di sini dengan yang di daerah sana. Nah, kemudian dia berspekulasi bahwa ada kemungkinan bahwa ada implikasi virulensi oleh karena
perbedaan dari tadi dari dari asam amino yang ada di sini. Yang pakai penanda dengan aspartic acid ini memiliki virulensi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kenapa dia berkesimpulan seperti itu? Itu karena ya dia melihat adanya perbedaan angka kematian di dua lokasi tersebut. Ya ini mungkin kemudian berspekulasi kalau kematian angkanya yang disebabkan oleh SARS-CoV berbeda pada struktur sosial yang mirip, tentu saja maka ada sesuatu yang bisa disalahkan atau sesuatu yang bisa dia garis bawahi bahwa kemungkinan besar virulensi dari virusnya berbeda. Tapi itu sekali lagi harus diuji secara lebih detail lagi. Ini karena ini kan masih data dari lapangan, tidak ada data yang dari lab yang menunjukkan bahwa memang dua strain ini memang berbeda dalam hal virulensinya. Tapi itu patut untuk menjadi satu catatan bahwa diversitas genetik dari virus bisa berimplikasi pada virulensi dan bisa berimplikasi pada kemampuan dia untuk bertransmisi dari satu orang ke orang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Itu aspek yang ketiga, yang mungkin terimbas oleh karena keragaman genetik dari virus. Kemudian yang kedua, bukan yang keempat, adalah kita sudah memiliki beberapa kandidat antiviral, ya, yang antiviral atau anti-COVID lah, ya. Karena yang antiviral itu adalah ini, yang lopinavir, remdesivir, dan seterusnya. Kalau yang ini kan sebenarnya bukan ya. Nah ini kelihatan di sini bahwa ini antiviral ini juga mentarget gena-gena tertentu dari si virus. Kalau genanya berubah, maka kemungkinan besar efikasi dari obat ini juga akan berubah. Sama halnya dengan antiviral yang sudah kita kenal untuk virus-virus yang lain juga. Oleh karena perubahan struktur genetik dari virus, maka obatnya menjadi tidak efektif lagi. Bahkan juga pada hal yang serupa terjadi pada bakteri dan juga pada jamur. Terjadi mutasi pada gen, maka menyebabkan terjadi inefisiensi dari obat-obat yang sudah ditemukan yang tadinya efektif tidak menjadi efektif lagi. Ini kemungkinan yang keempat. Kemudian mungkin yang sesi terakhir mungkin barangkali saya akan membawa satu paper punyanya Pak Korber. Ini kali lagi ini adalah preprint jadi belum direview. Pada Ibu sekalian sekarang ini kesempatan untuk kita untuk kembali mereview. Tapi ini menjadi patut untuk diperhitungkan oleh karena apa? Oleh karena ini berhubungan tadi dengan varian S tadi, ya, varian dari strain S tadi yang membawa D dan membawa G. Ya, ini ada satu studi di Sheffield, ada 447 subjek pasien yang direkrut untuk dianalisis oleh tim peneliti ini. Dia melihat seperti ini bahwa secara keseluruhan ini adalah proporsi virus yang membawa G dan membawa D, dominan yang membawa G. Kelihatan di sini komposisi atau gelombang terjadinya serangan agak berbeda antara kedua ini. Karena mungkin barangkali perubahan berdasarkan transmisi dari virus itu juga ya. Yang menarik adalah di sini bahwa kelihatan di sini bahwa terjadi perbedaan yang nyata antara virus yang membawa D dan membawa G untuk implikasinya pada pasien. Nah, di sini kelihatan bahwa pasien yang dirawat di ICU ini lebih banyak yang ada di G, meskipun tentu saja karena G-nya lebih banyak, lebih dominan, tapi kelihatan kalau di proporsi ini ditampil di kuadran 2 ada perbedaan yang nyata antara dua varian itu, yaitu bahwa ada perbedaan manifestasi klinis lah, sehingga konsekuensinya adalah bisa memprediksi mereka ini kalau outpatient tentu saja lebih ringan, kalau inpatient tentu saja lebih berat, apalagi yang di ICU kan seperti itu. Jadi,
Jadi yang dirawat di ICU untuk yang bawa G ini jauh lebih banyak daripada yang bawa D. Ya, kemudian ini slide saya yang terakhir untuk agar tidak terlalu lama mendengarkan saya bicara. Ini tadi ternyata dari pasien-pasien tadi dikumpulkan, kemudian dilihat viral load-nya. Viral load itu diterjemahkan di sini sebagai min dari CT. CT itu adalah apa singkatannya? Partainya lupa. Jadi intinya bahwa semakin sedikit CT-nya, maka konsentrasi virus yang ada di spesimen itu semakin besar. Karena apa? Dengan cycle yang sedikit, dia sudah bisa terdeteksi. Nah, di sini kelihatan bahwa dari dua grup ini, dua virus ini yang G614 itu CT-nya lebih rendah. Ada di sini. Kalau CT rendah itu artinya viralnya lebih tinggi dibandingkan yang di sana. Nah, mungkin ya bisa dianalogikan bahwa kenapa yang G ini lebih banyak yang severe dibandingkan yang mild atau yang bahkan ringan, oleh karena kemungkinan besar oleh karena viral load yang cukup berbeda, cukup tinggi. Nah, perbedaan viral ini tentu saja bukan murni disebabkan oleh perbedaan orangnya, tapi lebih ke arah oleh karena perbedaan sifat dari virusnya itu sendiri. Saya kira begitu. Ya. Itu terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi yang menarik untuk Bapak sekalian. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Moderator.